Halo, Assalamualaikum. Lama banget ya nggak upload konten lagi di YouTube channel aku. Karena beberapa hal yang memang nggak bisa aku tinggalkan dan belum sempat dan belum bisa. Jadi maaf banget, udah lama aku vakum dan insya Allah kedepannya aku mau konsisten lagi untuk upload di YouTube aku ini. Support aku ya. Hari ini aku mau ngobrol mengenai luka batin. Nah, banyak dari kita nih nggak sadar ya kalau ternyata kita itu punya luka batin yang cukup banyak, yang cukup terkena gitu ya di dalam jiwa, tapi kita nggak sadar gitu loh kalau kita tuh kena luka batin atau ada luka batin gitu, karena kita nggak mau menyadarinya, kita nggak mau aware mengenai sebenarnya kita ini dalam fase yang baik-baik aja atau fase yang sebenarnya nggak sehat gitu. Kadang kita nggak mau tahu dan kayak aku merasa baik-baik aja loh sebenarnya kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa ciri-ciri kita tuh kena luka batin, yaitu misalnya kita sering marah-marah gak jelas, uring-uringan, malas, kayak gitu. Jadi kalau kamu ngerasain hal-hal tersebut atau mungkin ada hal yang lain yang kamu notice gak nyaman di dalam kesehatan mental kamu, ya bisa jadi itu luka batin. Nah, di sini aku mau sharing bagaimana cara mengobati luka batin berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi bukan aku sebagai psikolog, aku sebagai praktisi atau orang yang paham banget mengenai luka batin, itu bukan. Jadi disclaimernya, aku adalah orang yang pernah mempunyai luka batin. Alhamdulillahnya aku sekarang sudah sembuh dan baik-baik saja, dan aku happy sekarang dengan kegiatanku dan semua kerjaanku yang aku lakukan. Nah, itu aku pengen sharing aja. Mungkin di sana ada ibu-ibu, ada perempuan yang merasakan sama seperti aku. Jadi aku mau sharing bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan luka batin. Yang pertama adalah menyadari. Nah, penting banget ya menyadari bahwa kita punya luka batin. Karena banyak di sana orang bilang, aku terluka, aku sakit, aku sedih, aku bete, aku bad mood, aku galau. Tapi nggak tahu itu karena apa. Nah, itu harus disadari dan harus dicari emosinya apa sebenarnya kayak gitu. Menyadari itu adalah hal yang sangat penting dan wajib banget kita ketahui ya. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan susah mengidentifikasi sebenarnya emosi apa sih itu. Nah, makanya wajib banget kita sadari dan temukan emosi dasarnya. Kayak gitu. Yang kedua adalah menerima. Menerima itu saat kita sudah menemukan tuh emosinya. Misalnya, emosinya kecewa. Oke, terima dong kecewanya itu. Oke, kecewanya karena apa? Dicari. Kecewanya karena disakiti. Karena apa? Sebenarnya sudah mempunyai trust tersendiri terhadap orang ini, tapi tiba-tiba mengkhianati misalnya. Ini general ya, aku nggak harus pasangan, tapi bisa aja teman, bisa aja rekan bisnis kayak gitu atau siapapun. Mengkhianati kepercayaan yang selama ini sudah diberikan, ternyata kayak gitu. Berarti rasa emosinya adalah kecewa. Nah, itu sadari dan terima bahwa kamu merasakan rasa kecewa itu. Langkah selanjutnya adalah giving space. Nah, di giving space ini jangan
cepet-cepet gitu loh buat, oh iya aku udah ketemu nih, aku mau rilis segera gitu. Tapi perdalam dulu nih rasa kecewanya. Apakah benar cuma rasa kecewa aja atau ada rasa-rasa lain nih? Sekalian. Jadi kalau mau rilis jangan nanggung, jangan setengah-setengah, tapi semuanya gitu loh. Kalau mau rilis ya all in gitu. Caranya adalah digali semua rasa yang ada terhadap orang itu. Nah, kalau aku sih better satu-satu ya. Kita selesaikan masalah ke orangnya atau subjeknya itu satu-satu, orangnya. Maksudnya subjeknya satu-satu, tapi semua emosinya sekalian aja gitu kan. Jadi lebih enak. Jadi nggak yang random. Aku benci sama si A, aku cemburu sama si C, aku kecewa sama si D. Nah, itu nanti dulu, jangan kayak gitu. Tapi satu subjek atau satu orang ini kita selesaikan. Nah, makanya kita giving space untuk merasakan semua rasa yang ada di subjek ini atau di orang ini. Misalnya rasa kecewa, rasa marah, rasa malu, atau rasa bersalah, atau rasa apapun itu terhadap subjek ini. Kita rasakan kembali, kita ingat-ingat momennya, kita benar-benar harus tahu kejadian itu, kita mengingatnya, kita merasakan lagi, baru ke step 4. Step 4 ini adalah rilis dan lepaskan. Jadi saat sudah merilis, itu kita sudah benar-benar ikhlas gitu loh. Saat kita merilis, maka sudah pastinya itu kita paham bahwa semua emosi-emosi tadi itu nggak ada manfaat. Hanya akan membuat jiwa kita sakit. That's why kita rilis dan lepaskan. Setelah dirilis dan dilepaskan, mungkin nggak gampang ya. Metodenya banyak banget. Kalau yang paling mudah ya, kalau aku pernah ya, itu istighfar. Sambil membayangkan kejadiannya tersebut, kita istighfar, astagfirullahaladzim, sampai kita merasa tenang. Atau bisa juga journaling, kita menulis kejadian tersebut, terus dari kertas tersebut kita robek-robek atau kita bakar, itu juga bisa. Nah, aku juga baru banget nih belajar save. Di situ ada metode namanya 3P, di situ bisa merilis luka batin, dan itu lebih efektif ya dari semua metode yang pernah aku lakukan, dan metode save paling efektif. Mungkin nanti one day aku akan sharing di YouTube tentang metode save, bagaimana merilis luka batin dengan insya Allah mudah dan cepat. Nah, kita lanjut ke step terakhir. Ini step yang paling kayaknya gampang ya, tapi belum tentu gitu. Tapi bisa kok, karena aku juga bisa. Yaitu step ikhlas dan maafkan. Nah, aku sudah maafkan tapi tidak melupakan. Gitu ya biasanya ya, kalau ada yang aku maafkan kok tapi nggak aku lupakan, kayak gitu. Why? Saat diingat masih sakit ternyata. Jangan gitu ya. Jadi saat sudah ikhlas, sudah memaafkan, bisa mungkin aja lupa. Tapi kalau memang tidak lupa ya nggak apa-apa. Saat diingat itu rasanya sudah netral, maka itu sudah berhasil menghapus luka batin atau merilis luka batin. Itu enak banget sih, bener-bener kayak yang ya udah gitu. Itu adalah fase atau takdir yang sudah Allah berikan kepada kita, ya udah dijalani aja kayak gitu. Jadi kayak enak banget buat menjalaninya lebih ikhlas, lebih ridho. Itu
penting banget ya kita ridho bahwa itu adalah takdir atau jalan kita yang sudah diberikan sama Allah, bahwa itu yang terjadi terhadap kita, dan alhamdulillah kita bisa rilis, kita bisa melewatinya, dan kejadian-kejadian itu ataupun luka-luka batin itu menjadi pelajaran buat diri kita untuk menjadi pribadi lebih dewasa, menjadi pribadi lebih baik, atau bahkan pribadi yang bisa menginspirasi banyak orang. Gitu. Jadi kalau kamu ada yang mau di-sharingkan, bisa banget tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like dan subscribe, karena aku mau sharing nih banyak banget pengalaman ataupun teknik-teknik untuk menghapus atau merilis luka batin. Thank you for watching. Assalamualaikum.